Selamat datang di Sanghyang Channel, menguak sejarah penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton yang budiman dimanapun Anda berada, mohon maaf Al-Fakir baru bisa meneruskan sejarah Jayaloka atau sejarah Sunan Kalijaga. Saya dengan kru berada di lokasi Desa Durajaya, Blok Mantiangin. Semoga antum-antum semua dapat berkah di Allah Subhanahu wa Ta'ala dari secarik sejarah. Semoga bangsa ini, agama ini dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah dari sejarah-sejarah pendahulu, pejuang Islam pendahulu. Semoga para alim ulama, para ustadz, para kiai diistiqomahkan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, penonton, pecinta sejarah tanah Jawa, khususnya pecinta sejarah Sunan Kalijaga, Al-Fakir akan meneruskan yaitu sejarah tentang Pangeran Jayaloka atau Syekh Abdurrahman atau Mbah Sunan Kalijaga. Kata Jayaloka, coba kek dongeng yang gimana, aku ingin mendengarkan. Ya Raden, dengarkanlah, dan harus teliti dan hati-hati, dan harus dicermati olehmu kalau ingin hidupmu jadi mulia, jadi tinggi derajatnya, dan jadi aulia. Si Aki mendongeng, lalu mendongeng begini, Raden Jayaloka, kalau kau mengantuk jangan tidur, satu. Kedua, kalau kau lapar jangan makan. Kalau kau diberi rezeki kecil, itu rusiah jangan dibuka. Keempat, kalau kau berumah tangga, punya istri, jangan sampai campur bersegama. Tuh dongeng Aki untukmu, semoga kau bisa menjalankannya, Raden. Singkat cerita, Jayaloka pergi ke kerajaan lagi untuk mengambil pusaka Talem kepunyaan Raja Urawan. Sampailah ke Kedaton, ke tempat tidurnya permaisuri. Letaknya itu jimat atau pusaka Talem punya raja itu di balik kelambu. Dengan tidak sengaja oleh Jayaloka, permaisuri raja berselingkuh dengan yang namanya yaitu pembantunya raja.
Rasa kaget permaisuri ketahuan oleh Jayaloka. Pemirsa, di kala itu Raja Urawan disuruh dibikinkan surat oleh sang permaisurinya, yaitu permaisurinya berbuat, yaitu ketahuan berbuat seron dengan Raden Taruna ketahuan oleh Basunan Kalijaga. Beliau merekayasa, mendramakan cerita bahwa dia mau diperkosa oleh Jayaloka atau Syekh Abdurrahman. Sang putri memerintahkan memberikan surat kepada raja untuk menghukum, yaitu Jayaloka. Singkat cerita, Raja Urawan bikin surat. Surat sudah dibuat lalu dikasihkan kepada Jayaloka. Jayaloka, ini surat, olehmu bawa sampaikan kepada yaitu Judipati, itu Algojo, negeri ini negeri Urawan. Jayaloka atau Syekh Abdurrahman Maknu Tadim sambil menyembah, ya haturan raja, permisi melaksanakan atas perintahmu raja. Dengan singkat izin Jayaloka kepada Raja Urawan berangkat ke sebelah timur. Diceritakan di jalannya melewati suatu kampung dan suatu pasar. Disitulah bertemu dengan orang banyak. Lagi ada suatu acara, pada lalu lalang warga-warga kampung situ lagi mengadakan acara maulid atau sejarah zaman dulu, itu sejarah Rasulullah SAW. Jayaloka bertemu dengan satu warga dan ditanya oleh satu warga, seorang warga, gambaran siapa namamu? Aku Jayaloka, mau kemana? Mau ke Judipati. Mampir dulu. Napa namamu? Aku adalah Jayaloka Syekh Abdurrahman. Mampir dulu, belajar sejarah zaman dulu, belajar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini surat dibawa oleh Jayaloka. Tidak disadari oleh Jayaloka, bertemu dengan di suatu tempat, yaitu di suatu kampung itu ketemu dengan Taruna. Taruna menanya kepada Jayaloka, Jayaloka, kau bawa apaan? Saya bawa surat, diperintahkan oleh raja untuk menemui bapakmu, yaitu Judipati, Algojo, negeri Urawan. Dan di hati Raden Taruna, karena punya niatan jahat dan hati yang kotor, yaitu takut ketahuan perbuatannya dengan permaisuri, yaitu selingkuh dengan permaisuri raja. Jadi diam-diam surat itu diambil dari pinggir tempat duduknya Jayaloka. Jayaloka waktu itu lagi belajar al-berjanji sejarah Rasulullah SAW. Diam-diam surat itu dibawa oleh Taruna kepada Judipati ke ramahnya beliau. Singkat cerita, sudah nyampe ke rumah Temenggung Judipati. Selamat datang anakku, ada apa? Ini Rama, ada surat dari rajamu. Dibukalah itu surat oleh Judipati, berisi, siapa yang membawa surat ini, penggalah hukumlah hukum potong. Nah, di situ yang membawa surat adalah putranya. Sempat bingung, kalau tidak dilaksanakan, aku yang jadi gantinya.
Kalau dilaksanakan tugas ini, jelas anakku yang mati. Ayahnya ambil kesimpulan, daripada aku yang mati, dahlah anakku aja. Anaknya langsung dipanggil oleh Judipati untuk menghadap. Singkat cerita, sudah dihukum penggal oleh Judipati. Tidak lama kemudian datanglah Jayaloka kepada Judipati. Judipati menanyakan, selamat datang Jayaloka, ada apa kau Jayaloka datang ke sini? Kata Judipati, dijawab oleh Sunan Kali atau Jayaloka, aku diperintahkan untuk membawa bukti Yen Taruna itu sudah dapat hukuman atau tidak, atau mati atau tidak. Langsung Judipati menunjukkan ke tempatnya pemenggalan, tempatnya hukuman. Sudah berpisah antara kepala dengan badannya, langsung dikantongin oleh Jayaloka, langsung dibawa ke hadapan Raja Urawan. Singkat cerita sini, ditinggalkanlah Judipati yang telah menghukum seorang anaknya itu Yen Taruna. Di sini tidak ceritakan di jalannya, langsung sampai ke Raja Urawan. Raja Urawan merasa heran. Jayaloka dan Jayaloka itu tidak mati, masih hidup. Selamat datang Raja, selamat datang Jayaloka. Raja menanya kepada Jayaloka, kenapa engkau nggak mati? Kenapa engkau kena hukuman? Kau seharusnya mati. Kau malah menghadap kepadaku. Bagaimana dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Kata Raja Urawan. Diterangkan oleh Jayaloka, aku mengingat kepada seorang kakek-kakek yang mendidikku, yang mengamanatkan kepadaku. Kalau manusia ingin jadi wali Allah, kalau manusia ingin derajat tertinggi, satu, berbuat baik dan jujur, dan tidak rezeki kecil tidak ditampiknya, rusiah tidak dibuka. Jadi terakhir ada amanat dari kakek-kakek, yaitu kalau punya istri tidak akan mentidurinya, dilarang untuk tidur bareng. Nah di situ Raja, atas amanat kakek-kakek mendidik kepadaku, aku bisa selamat dengan hukuman. Itulah yang aku jalankan, amanat kakek-kakek. Raja merasa bengong, udah mengerti tentang cerita-cerita yang diceritakan oleh Jayaloka. Lantas malu Raja Urawan, mohon maaf aku kepadamu Jayaloka. Kau sudah cukup berbuat baik dan ngabdi negeriku. Kau harus keluar dari negeri ini. Aku merasa malu kepadamu. Dan kau harus berangkat ke kerajaan, yaitu sebelah selatan Kediri. Datanglah ke sana, ada suatu kerajaan perempuan. Di sana kau berbakti untuk meluruskan berbakti di kerajaanku. Jayaloka lantas menjawab, banyak terima kasih Raja, akan aku laksanakan atas petunjuk. Tidak lama lagi, singkat cerita, Jayaloka berangkatlah mencari suatu kerajaan yang dirajai oleh perempuan. Singkat cerita, di jalannya datang ke suatu daerah Kediri. Di situ bingung, ada jalan yang ke kanan, yang lurus, yang ke kiri juga ada. Di situ ada suatu gapura. Aku yang masuk yang mana ini? Kalau ke sana ke Kediri, ke sini gapura, kemana ini arahnya? Sempat bingung mana yang jalan diambil. Kekuatan hatinya memilah, masuklah ke suatu, yaitu perbatasan di antara Kediri dengan kerajaan Ratu Kidul. Di situ Sunan Kalijaga Jayaloka menemukan sebuah gedung yang berisi mayat. Yang gedung ke-1 bertumpukan berserakan mayat.
Gedung kedua sampai gedung ketiga sama bertumpukan berserakan mayat sampai ke 9 gedung. Lagi menengok keluar masuk antara gedung, yaitu gudang, disebutkan bisa gudang juga. Ketahuan oleh prajurit dan patih kerajaan Ratu Kidul. Nah, disangka oleh patih dan prajurit Jayaloka ini mau berbuat jahat. Akhir kemudian dikepung. Lantas dia kena dan menanyakan prajurit dan patih, siapa namamu? Aku Jayaloka. Dari mana kamu? Kata patih kerajaan Ratu Kidul, aku dari Tuban yang bernama Syekh Durrahman. Lalu dihadapkan kepada Ratu Dewi Ratna Ratu Kidul. Kata Ratu Dewi Ratna Ratu Kidul, ini ada apa di luar? Kok rame-rame banget? Kok rame-rame banget, ada apa ini? Patih, ini Nyai Putri Raja. Aku menangkap seorang pencuri yang bernama yaitu Raden Jayaloka atau Sunan Kalijaga. Oh gitu, Patih. Bukalah talinya, Patih. Ditanyalah dengan dia dengan baik olehmu. Aku melihat dia merasa kagum, merasa hati tertarik oleh dia. Jangan jangan dirantai, jangan diborgol. Bukalah ikat itu. Lantas oleh Patih, rantai borgolnya dibuka oleh patih Ratu Kidul. Langsung Jayaloka ditanya oleh patih Ratu Kidul, bagja kau Jayaloka, mending kau dihukum mati, dihukum gantung, di penjara, atau kau nikah dengan rajaku? Kata patih. Sunan Kalijaga atau Jayaloka atau Syekh Durrahman tidak mengelaknya atau menolaknya, tergantung Raden Patih. Aku menurutimu. Singkat cerita, sangat gembira yang namanya Ratu Dewi Ratu Kidul, sangat gembira dengan ketampanannya, kegagahan keperkasaannya, yaitu Raden Jayaloka. Singkat cerita, diadakan suatu acara yaitu pernikahan di adat waktu adat Buddha, dikelilingi oleh tarian-tarian Buddha dan menikah secara Buddha. Singkat cerita, malam pertama ditunggu oleh Nyi Dewi Ratna Ratu Kidul. Sang suami kok tidur terus, dari sore sampai malam tidur ke orang mati. Jayaloka mengingat burukan atau didikan dari seorang kakek-kakek, di mana beristri janganlah kau meniduri. Akhirnya Sunan Kalijaga melaksanakan mati di dalam hidup, yaitu keluar izin Allah, keluarlah yaitu badan rohani dari jasadnya. Melihat dengan jelas dari kemaluan Ratu Kidul ada sebuah makhluk yaitu babak haur putih. Akan menggigit Sunan Kalijaga. Langsung yaitu babak haur menyerang dengan gesit ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga begitupun mengeles
menghindar dari serangan-serangan sampai larut malam, sampai hampir pagi. Suatu kebetulan izin Allah, udah saling menyerang, saling menghindar. Suatu kebetulan ketangkeplah, yaitu kena pukulan dan ketangkap yang namanya Kalajeng raksasa, dibanting oleh Sunan Kalijaga, wujud salin rupa. Jadi ada sebuah kitab di sejarah, ada kitab Kalamunyang, ada juga yang menafsirkan suatu keris Kalamunyang. Pagi harinya di luar pada ribut, yaitu Pati dan Ponggawa menggali kuburan. Sunan Kali atau Kalijaga menyamper Pati dan prajurit Bunda Ratu Kidul. Ada apa Ki Pati, lagi bikin apa, siapa yang mati? Kata Pati dan prajurit menjawab, ini buat suami Bunda Ratu. Kenapa jadi begitu? Setiap jadi suaminya Ratu Kidul pasti mati. 9 gudang penuh dengan mayat, itulah bekas suami Ratu Kidul. Jawab Jayaloka, itu hanya suatu kebetulan, sebetulnya bukan karena Ratu Kidul, dengan takdir Allah. Udah jangan diteruskan, ini juga aku gapalan ninggal, gapalan mati dengan takdir Allah. Singkat cerita, lubang kuburan itu diurugi lagi oleh Pati, dan disitulah Bunda Ratu Kidul merasa tarungnya, bergulatnya, berperangnya merasa kalah oleh Sunan Kalijaga. Menurut cerita pemirsa, penonton yang budiman dirahmati Allah, nanti Bunda Ratu Kidul akan menemui Jayaloka, bertemu lagi, yaitu kawin secara nikah secara agama Islam. Nah, yang dinamakan zaman akhir itu kapan? Sekarang, zaman tahun 2022 udah termasuk zaman akhir. Semoga di sejarah ini bisa diambil manfaatnya dan ada berkahnya untuk kita semua. Segitu di Al-Fakir. Semoga Al-Fakir dan antum semua diberi kekuatan, kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.